سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat. Di bab yang kelima, kegairahan dan kecintaan terhadap sholat khusyuk dan khudu. Di kisah yang nomor 5, kisah sholat sahabat Ansor yang terkena panah ketika bertugas jaga malam bersama seorang sahabat muhajir. Ketika baginda Nabi SAW dalam perjalanan pulang dari suatu peperangan, beliau waktu malam singgah di suatu tempat dan bersabda, "Siapakah yang siap menjadi petugas jaga pada malam ini?" Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dari kalangan muhajirin dan Sayyidina Abbad bin Bashir radhiyallahu anhu dari kalangan Ansor berkata, "Kami berdua siap bertugas jaga malam ini." Kemudian baginda Nabi SAW menyuruh mereka agar bertugas jaga di sebuah bukit yang kemungkinan musuh bisa datang dari arah tersebut. Keduanya pergi ke bukit tersebut. Setibanya di sana, sahabat Ansor berkata kepada saudaranya dari kaum muhajir, "Mari kita bagi malam ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, aku yang bertugas jaga dan engkau beristirahat. Bagian yang kedua, engkau yang bertugas jaga dan aku yang beristirahat. Sehingga malam ini kita dapat berjaga secara bergantian. Jika terasa ada bahaya, maka yang bertugas jaga hendaknya membangunkan kawannya. Jika kita berdua berjaga bersama-sama, bisa-bisa kita mengantuk dan tertidur." Kemudian sahabat Ansor mendapat bagian tugas jaga yang pertama dan sahabat muhajir tidur. Sambil bertugas, Sayyidina Abbad radhiyallahu anhu mendirikan sholat. Ternyata ada seorang musuh yang mengintainya. Dari jarak jauh, musuh itu membidikan anak panahnya ke arah Sayyidina Abbad radhiyallahu anhu. Tetapi Sayyidina Abbad radhiyallahu anhu tetap tegak, tidak goyah sedikit pun. Musuh pun melepaskan lagi anak panahnya, hingga akhirnya musuh melepaskan anak panahnya yang ketiga. Setiap anak panah menancap di badan Sayyidina Abbad radhiyallahu anhu. Ia langsung mencabut dan melemparkannya dengan tangannya. Lalu ia ruku dan sujud dengan tenang. Selesai sholat, Sayyidina Abbad radhiyallahu anhu baru membangunkan kawannya. Ketika musuh melihat ternyata ada dua orang, ia segera melarikan diri. Ia tidak tahu berapa banyak lagi tentara Islam di situ. Ketika bangun, Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu melihat darah mengalir dari bekas 3 anak panah pada tubuh Sayyidina Abbad radhiyallahu anhu. Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Abbad radhiyallahu anhu, "Subhanallah, mengapa engkau tidak membangunkanku dari tadi?" Sayyidina Abbad radhiyallahu anhu menjawab, "Ketika aku sholat tadi, aku mulai membaca surat Al-Kahfi dan hatiku enggan untuk ruku sebelum menyelesaikan surat ini. Namun aku merasa khawatir aku bisa mati jika dipanah terus-menerus sehingga tugas dari baginda Rasulullah SAW tidak tertunaikan. Jika aku tidak mencemaskan hal itu, akan ku selesaikan bacaan surat itu sebelum ruku, walaupun aku harus mati." Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Daud. Faidah: demikianlah sholat para sahabat radhiyallahu anhum dan betapa gairahnya mereka sholat. Meskipun panah demi panah menancap di tubuh dan darah mengalir dari lukanya, tidak mengubah keasyikan sholatnya sedikit pun. Sedangkan sholat kita, hanya karena seekor nyamuk, sholat kita menjadi kacau, apalagi jika lebah yang datang. Ada perbedaan pendapat fiqhiyah mengenai darah yang mengalir dalam sholat. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi berpendapat dapat membatalkan wudhu, sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i tidak membatalkan. Barangkali seperti itulah pendapat dua sahabat radhiyallahu anhuma tadi. Atau hal itu belum dibahas karena baginda Nabi SAW tidak ada di tempat kejadian, atau karena belum ada hukum terhadap hal tersebut. Alhamdulillah, baru saja kita mau mendengarkan kisah yang kelima, sholat sahabat Ansor yang terkena panah ketika bertugas jaga malam bersama seorang sahabat muhajir. Masya Allah, begitu khusyuk dan khudunya sholat para sahabat radhiyallahu anhum sehingga tidak mau membatalkan sholatnya walaupun apapun yang sedang terjadi. Semoga kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.